Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Masjid Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Keyakinan sebagian besar ulama mengatakan bahwa ia dibangun oleh malaikat atau Nabi Adam alaihissalam atau salah seorang anak Nabi Adam alaihissalam setelah dibangunnya Masjid Haram dalam jangka waktu 40 tahun. Dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Masjid Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian yang mana lagi?" Beliau menjawab, "Masjid Aqsa." Aku bertanya lagi, "Selang berapa lama keduanya dibangun?" Beliau menjawab, 40 tahun. Namun, dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah, tempat itu dapat menjadi masjid bagimu. Hadis riwayat Muslim. Setelah badai topan Nabi Nuh alaihissalam menghancurkan dunia, maka masih adakah bekas peninggalan Nabi Adam alaihissalam? Pendapat yang kuat justru mengatakan bahwa Nabi Adamlah yang pertama kali membangun Masjid Aqsa dalam garis batas 40 tahun setelah peletakan batu pertama Baitul Haram seperintah Allah. Sebelumnya belum ada gereja, haikal ataupun candi. Ibnu Hisham dalam kitab At-Tijan fi Muluk Hamir jilid pertama mengatakan, Nabi Adam alaihissalam setelah membangun Ka'bah, kemudian Allah perintahkan ia untuk berjalan ke Baitul Maqdis dan Jibril menunjukkan cara membangun Baitul Maqdis, maka ia membangunnya dan beribadah di sana. Sebagaimana ia melaksanakan pembangunan dan meramaikan Masjid Haram, demikian juga dengan Masjid Aqsa yang mulia. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meneruskan mentakmirkan Masjid Aqsa sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian tugas itu dilanjutkan oleh anak-anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bernama Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam atau yang dikenal juga dengan nama Israel. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mengikutinya melanjutkan pembangunannya sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, setelah Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, ia meminta 3 hal kepada Allah: hukum yang bertepatan dengan hukumnya, kerajaan yang tidak ada taranya setelahnya, dan agar tidak ada orang yang mengunjunginya untuk melaksanakan sholat kecuali keluar dari dosanya sebagaimana ia dilahirkan ibunya. Sulaiman berkata, 2 sudah diberikan dan saya harap yang ketiga juga dikabulkan. Sepertinya hadis ini bertentangan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang membangun Masjid Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Jauzi dan Al-Qurtubi menjawab keraguan ini dan juga diamini oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memperbaharui dan memperluas Masjid Aqsa setelah sebelumnya memang sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam, dan itu setelah dilakukan beberapa kali renovasi pondasinya dari topan Nabi Nuh alaihissalam yang menghancurkan bumi. Maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam memulai kembali pembangunan masjid tersebut serta bentuknya untuk beribadah, tapi bukan ia yang memulainya. Al-Aqsa merupakan salah satu tempat yang disucikan oleh umat Islam. Masjid tersebut memiliki nilai-nilai sejarah bagi umat Islam, khususnya berkaitan dengan praktik peribadatan, di mana Al-Aqsa dahulu pernah menjadi kiblat pertama dan lokasi peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW. Kemudian Masjid Al-Aqsa tercermin dari sabda beliau SAW yang menyatakan, jangan mengencangkan pelana atau melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari. Bagi umat Islam, Masjid Aqsa adalah kiblat pertama dan masjid suci ketiga terbesar setelah Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sementara umat Nasrani meyakini bahwa tempat tersebut Yesus disalib dan dibangkitkan. Sedangkan umat Yahudi menganggap kota tua Yerusalem sebagai tempat paling suci karena di situ kerajaan Israel dan kuil-kuil Yahudi dibangun. Masjid Aqsa adalah sebuah kompleks di kota tua Yerusalem yang di dalamnya terdiri dari banyak situs, di antaranya kubah batu atau Dome of Rock atau Kubbat Sakhra yang berkubah emas, Masjid Marwani, Masjid Buraq, dan Masjid Qibli. Masjid yang terakhir ini biasa disebut Masjid Aqsa karena paling dekat dengan kiblat di Ka'bah Makkahul Mukarramah. Kompleks ini dinamakan Masjid Aqsa atau Haram Al-Syarif. Secara kebahasan, nama Al-Aqsa berarti yang paling jauh. Tolak ukur jauhnya adalah posisi dari Mekah.
sehingga Masjidil Haram seolah-olah merupakan masjid terdekat, sedangkan masjid di Al-Quds itu terjauh letaknya. Siapa yang pertama kali menamakannya, hanya Allah yang mengetahui. Bagaimanapun juga, dialah yang menggunakan nama tersebut dalam firman-Nya, antara lain di surat Al-Isra ayat 1. Secara geografis, Masjid Al-Aqsa terletak di kota Al-Quds atau Baitul Maqdis, Palestina, yang kini dijajah Zionis Israel. Lokasi persisnya berada di atas dataran tinggi Moriah atau kerap disebut Gunung Baitul Maqdis. Sebutan tersebut hanya berlaku bagi kaum muslimin. Orang-orang Yahudi menamakannya Gunung Haikal. Karena itu, kaum yang mengklaim sebagai umat Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut mendambakan berdirinya Haikal Sulaiman di atasnya. Komplek Masjid Al-Aqsa memiliki luas sekitar 144.000 meter persegi. Bentuknya menyerupai sebuah persegi panjang dengan sisi-sisi yang kurang teratur. Sebab panjang tembok yang terletak di 4 arah mata angin berlainan, yaitu tembok timur sepanjang 491 meter, tembok barat sepanjang 462 meter, tembok utara sepanjang 310 meter, dan tembok selatan sepanjang 281 meter. Patut diketahui, seluruh yang ada di dalam kawasan yang terlindungi keempat sisi tembok tersebut merupakan satu kesatuan, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kesuciannya pun meliputi seluruh tanah tersebut. Alhasil, yang dinamakan sebagai Masjid Al-Aqsa bukanlah hanya satu bangunan. Ia bukan cuma umpamanya masjid yang berkubah emas atau kubah sakhra, atau masjid yang berkubah perak, Masjid Jami' Qibli. Mahdi Said dalam bukunya yang berjudul Fadailu Masjid Al-Aqsa wa Madinati Baitul Maqdis wa Ar-Ra'du ala Mazaimil Yahud memaparkan bagian-bagian dari Masjid Al-Aqsa sebagai berikut. Pertama, Masjid Qadim. Dinamakan demikian karena bangunan ini lebih dahulu didirikan daripada bagian-bagian lain di Al-Aqsa. Nama lainnya adalah Masjid Janubi atau Masjid Jami' Qibli karena letaknya di arah kiblat. Pendirinya adalah sahabat Umar bin Khattab, sang khalifah yang berhasil membebaskan Al-Quds dari jajahan kerajaan Romawi. Adapun bentuknya yang dapat dijumpai hingga kini merupakan legasi dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Malik. Masjid berkubah perak ini mengambil luas 4.500 meter persegi dari total luas Al-Aqsa, sedangkan kapasitasnya meliputi 5.500 jemaah. Berdekatan dengan itu ada Masjid Umar atau Mushola Qadim. Masjid Umar memiliki atap yang bersambung dengan Masjid Jami' Qibli. Adapun Mushola Qadim terdiri dari 2 pavilion yang bisa menampung hingga 1.000 jamaah. Yang kedua, Masjid Kubah As-Sakhra. Ia disebut pula dengan Dome of Rock atau Masjid Kubah Batu. Banyak gambar tentang Masjid Aqsa yang beredar di dunia nyata maupun di dunia maya menempatkan Kubah As-Sakhra di tengah-tengah. Hal itu wajar kiranya bila sang pembuat gambar ingin menunjukkan keanggunan tanah suci di Al-Quds tersebut, sebab bangunan didirikan Raja Dinasti Umayyah Abdul Malik bin Marwan bisa dianggap sebagai komponen yang keindahannya paling mencolok di antara seluruh bagian Al-Aqsa. Kubah As-Sakhra berwarna emas terang, diameternya mencapai 20 meter dengan ketinggian 10 meter, sedangkan jaraknya dari permukaan tanah ialah 30 meter. Berbeda dengan umumnya seluruh Al-Aqsa yang menampilkan corak arsitektur Islam klasik, gaya bangunan Masjid Kubah Batu terinspirasi budaya kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Nama lainnya adalah Kubah Batu karena di bawahnya terdapat batu atau sakhra yang berukuran 56 kali 42 meter persegi. Kaum muslimin meyakini pada batu itulah Nabi Muhammad mulai melakukan Mi'raj. Karena itu kesuciannya sering disepadankan dengan Hajar Aswad di Masjidil Haram. Di bawah sakhra terdapat gua segi 4 yang luasnya 4,5 kali 4,5 meter persegi dan tingginya 1,5 meter. Berikutnya ada Masjid Buraq sebagai salah satu tempat di dalam komplek Al-Aqsa. Dinamakan demikian karena di sanalah Buraq, kendaraan Rasulullah saat melakukan Isra dan Mi'raj, ditambatkan. Seperti As-Sakhra, pembangunannya bermula sejak era Bani Umayyah. Namun bentuknya yang dapat dilihat sekarang adalah hasil renovasi yang dikerjakan Sultan zaman dinasti Mamluk. Masjid seluas 100 meter persegi ini terletak di samping tembok barat Al-Aqsa. Kaum Zionis Israel kerap memicu konflik di sana karena merasa tembok masjid tersebut adalah bagian dari sisa-sisa Haikal Sulaiman, yaitu tembok ratapan. Dalam area Al-Aqsa, tepatnya pada sisi barat daya,
terdapat Masjid Al-Magharibah yang dibangun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selain itu, ada pula Mushola An-Nisa. Dahulu bagian dari tanah suci ini sesuai namanya menjadi tempat bagi jamaah perempuan, namun kini ia merupakan pusat perpustakaan Al-Aqsa. Adapun pada sisi tenggara Al-Aqsa ada Mushola Al-Marwani. Bangunan seluas 4.000 meter persegi itu didirikan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sewaktu Al-Quds diserbu pasukan salib, bagian Al-Aqsa ini diubah menjadi kandang kuda. Masjid Al-Aqsa memiliki sebanyak 15 gerbang yang terletak di sepanjang tembok pagarnya. Mereka adalah gerbang Al-Qatanin, Al-Muhtarah, Al-Silsilah, Al-Magharibah, Al-Nazir, Al-Hadid, Al-Ghawanimah, Al-Asbat, Al-Hittah, dan Al-Atam. Gerbang Al-Magharibah disebut pula gerbang Buraq karena dekat dengan tembok Masjid Buraq. Namun ada satu gerbang pada tembok tersebut yang kini sudah ditutup paksa oleh kaum Zionis Yahudi karena diklaim sebagai bagian dari tembok ratapan. Gerbang itu dinamakan sebagai gerbang Nabi karena diyakini Nabi Muhammad masuk ke dalam Al-Aqsa melaluinya. Senasib dengan gerbang Nabi ialah gerbang Ar-Rahmah, Al-Janaiz, Al-Muzdawaj, dan Al-Munfarid. Keempatnya telah diblokade permanen oleh pihak Zionis Yahudi. Seperti halnya Masjid Haram dan Masjid Nabawi, pesona Masjid Al-Aqsa pun diperindah dengan adanya menara-menara. Lokasinya berada persis di atas berbagai gerbang Al-Aqsa seperti gerbang Al-Magharibah, Al-Silsilah, atau Al-Asbat. Selain menara, ada pula kubah-kubah yang memiliki kekhasan tersendiri dalam Al-Aqsa. Di samping kubah emas dan kubah perak yang terpasang pada Masjid Kubah As-Sakhra dan Masjid Jami Al-Qibli, terdapat beberapa kubah lagi yang menarik perhatian. Misalnya kubah Nabi yang terletak di sisi barat Kubah As-Sakhra. Kubah yang dibangun pada abad ke-16 Masehi itu menandakan titik tempat Rasulullah diyakini pernah mendirikan salat saat Isra Mi'raj. Namun tidak ada keterangan yang sahih untuk memastikan klaim ini. Karena berdasarkan hadis-hadis yang ada, beliau SAW memang masuk Masjid Al-Aqsa dan berjalan di dalamnya sehingga memunggungi As-Sakhra lalu sholat. Namun di titik mana persisnya dalam Al-Aqsa beliau sholat tidak ada yang tahu. Contoh lain konstruksi kubah dalam Al-Aqsa ialah Kubah Al-Khalili, letaknya di sisi utara Kubah As-Sakhra. Bangunan itu didirikan Kesultanan Turki Utsmaniyah pada awal abad ke-18 untuk menghormati seorang pakar fikih, Syekh Muhammad Al-Khalili, yang wafat pada tahun 1734 Masehi. Sedangkan untuk pengairan, Masjid Al-Aqsa mengandalkan sumber-sumber air yang terpancar dari dalam tanah setempat. Tercatat ada 25 sumur di dalam kompleks suci itu, masing-masing digali pada masa yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 2 sumur terpenting karena terus mengalirkan air hingga kini, yaitu sumber Al-Jannah dan Rumannah. Berikut adalah 7 fakta Masjid Al-Aqsa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yang pertama, kubah pertama di dunia, kubah di Dome of Rock yang dibangun Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah ini disebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia Islam. Mulanya, kubah Dome of Rock merupakan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. Namun kemudian pada kekuasaan Turki Utsmani, kubahnya diperbaiki dan bagian bawah dilapisi marmer sebagaimana yang tertera dalam buku Yerusalem, Satu Kota, Tiga Iman. Di dalam Dome of Rock ada batu yang diyakini sebagai tempat singgah Rasulullah sebelum naik ke langit ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, dijadikan tempat sampah pada saat kerajaan Romawi menguasai wilayah Yerusalem. Kompleks Masjid Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan kerajaan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjid Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali. Yang ketiga, dibakar dan dihancurkan. Sejarah Yerusalem adalah sejarah penaklukan umat Yahudi, Nasrani, dan Islam saling perang untuk memperebutkan tanah suci Yerusalem. Bahkan hingga hari ini, beberapa kali Masjid Aqsa hancur karena invasi dan peperangan, meski akhirnya dibangun kembali. Masjid Aqsa juga hancur karena bencana. Misalnya, pada abad ke-7, Masjid Aqsa hancur karena gempa bumi terjadi di wilayah Yerusalem. Begitupun pada saat pendudukan Israel pada tahun 1967. Kerusakan Masjid Aqsa tak bisa terhindarkan. Yang tidak kalah sengit adalah apa yang dilakukan oleh seorang turis dari Australia, Dennis Michael Rohan. Ia membakar dengan sengaja masjid kiblah dan mimbar
Nuruddin Zanki pada tahun 1969. Yang keempat, tempat kitab Ihya Ulumuddin ditulis. Kitab Ihya adalah salah satu kitab paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Untuk sementara waktu, Imam Ghazali pernah tinggal di Masjid Aqsa dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebuah bangunan di Masjid Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Imam Ghazali melahirkan magnum opusnya itu. Yang kelima, perpustakaan Masjid Aqsa memiliki perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting di Palestina pada awal abad ke-20. Perpustakaan Masjid Aqsa didirikan Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi manuskrip berharga dan karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. Yang keenam, mimbar buatan Jepara. Pada tahun 1969, Masjid Aqsa terbakar. Dalam insiden tersebut, mimbar Nuruddin Zanki atau yang lebih dikenal dengan mimbar Salahuddin ikut terbakar. Lalu Raja Yordania Abdullah bin Hussein II memprakarsai pembuatan replika mimbar masjid tersebut. Berdasarkan laporan Adara Relief Internasional, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada urusan Palestina, 3 dari 5 orang yang ditugaskan untuk membuat mimbar Masjid Aqsa tersebut berasal dari Jepara, Indonesia. Yang ketujuh, mengilhami nama-nama yang sama di Jawa. Al-Quds merupakan nama Arab dari kota Yerusalem. Di wilayah inilah Masjid Aqsa berdiri dan Gunung Moria berada. Salah seorang wali Songo, Syekh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus, terinspirasi dengan nama-nama yang ada di Yerusalem tersebut. Kemudian ia membangun sebuah kota di Jawa Tengah dan menamainya Kudus. Nama masjid yang dibangun pun sama dengan yang ada di Yerusalem, yaitu Masjid Aqsa. Begitupun jika di Yerusalem ada Gunung Moria, maka di Kudus juga ada Gunung Muria. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.